Syurutu takbiratil ihrami, syarat-syarat sahnya takbiratul ihram. Kalau surut jamak dari kata syartun, syartun, syartoni, syurutun. Adapun syarat-syarat sahnya takbiratul ihram sittata asaro, ada 16. Ada berapa? 16. 6 aja apa udah cakep. Ya. Yang 10 2 minggu lagi gitu kan. Ya kan kalau ngaji yang bangsa sudah pada muncul uban makan beda. Sekarang dapat ntar lupa. Gitu. Cepat lupanya, lama dapatnya. Jadi jangan banyak-banyak, 6 aja dulu. Antakoha, bahwa terjadinya itu takbiratul ihram, atau boleh juga dilakukannya takbiratul ihram kapan? Halatal qiyami, pada saat berdiri. Karena memang sholat itu di antara rukunnya berdiri. Jadi takbiratul ihram dilakukan ketika berdiri. Itu fil fardi, pada sholat fardu. Kalau sholat sunnah ya boleh duduk kan gitu ya. Jadi takbiratul ihram diperbuatnya atau terjadinya tuh takbiratul ihram pada saat berdiri pada sholat fardu. Itu yang pertama. Yang kedua, wa antakuna, ya, dan hendaknya keadaan takbiratul ihram itu bil arabiyati, dengan bahasa Arab. Jangan Allah Maha Besar gitu, kagak sah. Karena syaratnya harus pakai bahasa Arab. Lo kan takbiratul ihram dong orang bisa. Kebangetan bang. Itu kan bahasa Arab, tak gua mau orang rengas. Ngomongnya pakai bahasa Betawi, kagak ngerti gua. Jadi lo kan takbiratul ihram orang bisa. Kelewatan banget. Jadi walaupun tidak bisa, kudu belajar. Khusus buat kalimat atau lafaz takbiratul ihram. Yang berikutnya, yang ketiga, wa antakuna, ya, wa antakuna, dan hendaknya keberadaan takbiratul ihram itu bilafzil jalalati, dengan menggunakan lafzul jalalah. Lafzul jalalah itu lafaz Allah. Lafaz Allah. Di dalam Asmaul Husna kan ada 99 Asmaul Husna. Itu semuanya nama Allah juga. Ada Ar-Rahman, Ar-Rahim kan gitu ya. Tapi itu tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai kalimat atau lafaz takbiratul ihram. Begitu.
Misalnya Al-Jalil Akbar, nggak bisa. Ya, Ar-Rahmanu Akbar, walaupun nama itu adalah nama Allah juga. Jadi paketnya itu paketnya. Orang tukang aja tukang nih, tukang. Kalau ya tukang, kalau pas ngecor, memang dari guru tukangnya dulu obat corannya segini, gitu kan? Obat corannya segini, kalau bisa ditambahin atau dikurangin nggak berani. Dulu yang ngajarin gua kalau ukurannya segini, segini. Udah dari sana juga gitu kan? Lihat nggak teman-teman kita yang demen mancing? Bukan dulu, udah kesinggungan baperan kayak Bang Akum aja. Tuh umpannya kalau dicantolin dipancing terus diapain? Diludahin. Iya kan? Kayaknya orang Abdol kalau kagak disembur. Padahal nggak ada hubungannya, Cuman ilmu turun temurun, dulu engkong kuat begitu. Ya. Apalagi ini, ibaratnya paketnya turun dari apa? Dari Allah lewat Nabi kan? Jangan diganti-ganti. Wabilafzi akbaru, dan dengan menggunakan lafaz akbar, ya, akbar. Walaupun sama-sama maknanya, misalnya kabir, nggak boleh juga. Sudah pasangannya akbar. Allahu akbar. Dan harus tepat hurufnya itu Allah. Ya, tapi memang kalau ada orang yang standar kemampuannya begitu, ya udah. Ada yang Allah dan Allah. Wat tartibu yang berikutnya bainal lafzaini, dan tertib berurutan antara dua lafaz, antara lafaz Allah dengan lafaz akbar. Ya, jangan terhalang, jangan terselingi oleh huruf yang lain. Wa alla apa tuh? Ya, yang mudah ya. Wa alla yamudda, dan hendaknya tidak memanjangkan. Mad itu mad panjang. Wa alla yamudda, dan hendaknya tidak memanjangkan hamzatal jalalati, huruf hamzah pada lafaz jalalah. Huruf hamzah lafaz a itu jangan Allah begitu, karena pendek kan alifnya. Yang panjang tuh lo. Itu pun kalau kita lihat pakai kaidah tajwid cuma 2 harokat. Allahu akbar begitu. Jangan dipanjangkan huruf hamzahnya pada lafaz jalalah. Jangan angop. Yang berikutnya apa tuh? Wa adamu maddi ba'i akbaru.
Wa adamu dan tiada. Maddi memanjangkan. Ba'i akbaru huruf ba pada lafaz akbar. Jangan dipanjangin bunyi huruf ba pada akbar. Allahu akbar. Kalau takbiran tuh Allahu akbar, Allahu akbar. Panjang banget. Walaupun takbiran tetap ngikutin kaidah tajwid. Ya. Apalagi dalam sholat. Ya, akbar. Allahu akbar. Lalu apa? Wa alla yushaddidal ba'a, ya. Hendaknya tidak mentasdid, ya. Tasdid ditekan. Hendaknya tidak mentasdidkan al-ba'a huruf ba. Allahu akbar. Tidak ditekan huruf ba-nya. Wa alla yazida, ya. Wawan. Wa alla yazida dan hendaknya tidak menambah. Wawan huruf waw. Sakinatan yang mati wawunya. Atau mutaharrikatan atau berharokat huruf wawunya. Bainal kalimataini di antara dua kalimat, antara lafaz Allah sama lafaz akbar, jangan ada nyelip huruf wawu. Apakah huruf wawunya harokatnya mati atau huruf wawunya harokatnya hidup? Kalau mati gimana? Allahu, kan panjang wawunya mati, ya. Kalau wawunya mati, Allahu panjang, akbar. Kalau wawunya hidup, Allahu akbar. Jadinya begitu. Karena di tengah-tengah huruf, di tengah-tengah lafaz Allah sama akbar, dia apa? Diselipin huruf waw. Di sini jangan, katanya, jangan sampai masuk, jangan sampai nyelip itu huruf waw. Mau wawnya hidup kayak mau mati tetap kagak boleh. Karena lafaz takbiratul ihram hanya terdiri antara lafaz Allah sama akbar. Kadang suka kagak kerasa tuh Allahu akbar. Nah, sekarang mah udah ketahuan kalau kita suka masukin wawu, ya. Nah, kerasa. Kenapa? Orang kagak dibawa ke bengkel. Begitu dibawa ke bengkel lah, katanya ini bertamat gitu. Tenggorokan juga belum disiram kopi mah merebak juga. Jadi hati-hati ya takbiratul ihram. Ini kita belajar dari awal tuh. Allahu akbar. Rindu banget. Dan sholatnya buat agak sembahyang aja dah. Lebih parah itu. Masih ada harapan biar kata salah-salah juga sembahyang, ya kan? Ada bekasnya. Misalnya karpet bekas kita sujud, basah karena kita wudhu kan? Saksi itu.
Biar kata bacanya kayak tadi tuh huak. Tapi karpet itu bersaksi. Nah kalau kagak pernah sujud, apa yang mau dijadiin saksi? Bangor doang. Alhamdulillah. Ya jangan alhamdulillah, orang ada wakbar. Alhamdulillah masih sholat kan gitu. Wa alla yazida, dan hendaknya tidak menambah orang yang sholat, maksudnya ya. Apa yang tidak ditambahkan wawan huruf waw, di mana waw ditaruh? Kalau tadi nyelip, sekarang ditaruh di depan. Qoblal jalalati, sebelum lafadz jalalah, sebelum lafadz Allah ditaruh huruf waw. Wallahu akbar, itu pun tidak boleh. Wa alla yaqifa, ya, dan hendaknya tidak berhenti orang yang sholat tadi, yang baca takbiratul ihram, baina, di antara kalimatayit takbiri, dua kalimat takbir yaitu Allah sama akbar, waqfatan tawilatan, waqfatan berhenti, tawilatan yang panjang, lama maksudnya. Mikirin itu sudah jatuh tempo motor. Iya. Wala qasiratan, dan juga tidak pula berhenti dengan yang pendek. Mau berhentinya lama atau sebentar, antara lafaz Allah dengan akbar jangan berhenti. Ya, jangan begini. Allahu, mikirin cicilan motor udah jatuh tempo, akbar. Mikirin kemana nih, gue mesti minjem duit kan gitu. Lagi sembahyang, akbar. Ya, ya mintanya sama yang akbar tadi. Jangan berhenti apakah sebentar atau lama antara lafaz Allah dengan lafaz akbar. Kemudian yang selanjutnya wa ayyusmi'a, ya. Wa ayyusmi'a diambil dari kata asma'a yusmi'u. Kalau sami'a artinya mendengar. Kalau sami'a yasma'u artinya mendengar. Kalau asma'a yusmi'u memperdengarkan. Jadi lafaz Allahu Akbar itu diperdengarkan oleh orang yang sholat, nafsahu, akan dirinya. Kedengeran sama kuping sendiri, ya. Jami'a hurufiha, jami'a semua, hurufiha huruf-hurufnya, dari lafaz Allah sampai akbar itu kedengeran oleh telinganya sendiri orang yang sholat. Ya. Kenapa? Karena supaya dicatat sama malaikat. Kalau kita ini lagi sembahyang, dan sembahyangnya juga kedengeran bacaan-bacaannya. Ya. Sebab kalau nggak kedengeran kagak ditulis entar. Ya, kagak ditulis sebab nggak kedengeran. Wa ayyusmi'a, dan hendaknya diperdengarkan nafsahu, akan dirinya orang yang sholat, jami'ah hurufiha, seluruh huruf-hurufnya. Allahu Akbar, ya.
Kemudian wadukhulul waktu dan masuk waktu, supaya sah sholatnya ya takbiratul ihramnya pada sudah masuk waktu. Fil muaqqati pada sholat yang berwaktu. Kalau sholat duha makan habis sholat isyraq juga boleh. Ya, iya kan, sholat duha misalnya sholat isyraq jam 7, jam setengah 8 kita udah boleh. Jam 9 boleh. Jam 10 boleh. Jam 11 boleh, kan gitu. Tapi kalau sholat duhur kudu masuk waktu begitu. Jam 11 ya belum boleh. Jangan jam 11. Kurang 2 menit kita takbiratul ihram, Allahu Akbar gitu, tetap nggak sah. Karena apa? Syarat sahnya sholat adalah masuk waktu. Wa iqa'uha, dan jatuhnya itu takbiratul ihram atau terjadinya takbiratul ihram halal istiqbali, ketika sudah menghadap ke arah kiblat. Kalau masih celingak-celinguk jangan dulu takbiratul ihram. Masih ada ke belakang, lihat ke belakang penuh belum? Itu belum penuh, kurang 2, manggil bocah jangan takbiratul ihram, madhep dulu, istiqbalul kiblat, baru takbiratul ihram. Ya, kelihatannya kan jadi rapi sholat kalau begitu, ya kan? Ya rapi, karena pakai petunjuk. Orang kita di jalan raya aja, kalau kita lagi lagi jalan ke satu tempat, nyari pelang tulisan itu ya, sampai mendelik gitu. Begitu mau parkir di situ dilarang parkir, kan berani. Padahal polisinya juga kagak ada, ya, tapi nggak berani ya. Sama Allah harus begitu. Bahkan harus lebih daripada itu. Wa alla apa? Yukhilla. Wa alla yukhilla, dan hendaknya tidak ada atau jangan merusak biharfin apa? Yukhilla apa? Yang ada terjemahnya apa? Menambah, mengubah. Wa alla yukhilla, dan hendaknya orang yang sholat tadi jangan mengubah, merusak ya. Biharfin, dengan satu huruf, min hurufiha, dari huruf-hurufnya takbiratul ihram. Allahu Akbar, pakai kol-kolak, padahal itu hurufnya kaf gitu ya. Wa ta'khiru takbiratil ma'mumi, ya, syarat sah berikutnya wa ta'khiru, dan mengakhirkan, artinya menunda takbiratul ihram si makmum an takbiratil imami, daripada takbiratul ihramnya imam. Jangan balapan sama imam, entar gitu belakangan. Begitu imam Allahu Akbar, nah ini udah bar begini nih, baru makmum Allahu Akbar. Jangan imam begini imam bar ikut bar juga, itu namanya bukan makmum, barengin namanya.
Kalau makmum itu ngikut, kalau ngikut di belakang, gitu, ngikut di belakang, ya. Dulu ini tuh. Termasuk kalau kita berdiri berjamaah dengan imam dan makmum hanya seorang diri, kan suka berdirinya nih deket banget itu kan, ya. Nggak perlu begitu. Kenapa? Nanti kebelangsak kalau datang makmum baru, mundurnya kejauhan. Separoh aja, separoh, supaya kita nanti pas sujud lempengan dengkulnya si imam. Jangan ini mah hampir rata pala imam sama pala makmum. Kenapa? Karena berdirinya terlalu dempet, terlalu dekat. Cuma sejengkal antara makmum dengan imam. Iya. Nah, kalau makmumnya atuk, posisi berdirinya belah kanan. Belah kanan. Ntar kalau datang yang baru mundur tuh, selangkah ke belakang. Supaya apa? Supaya lempeng sama yang datang baru. Begitu juga kalau dari awal nih imam, makmum penuh nih. So kedua baru apa? Baru satu orang. Posisinya di tengah. Ngambilnya. Terus geser ke kanan. Kalau yang belakang baru kanan. Ke kiri gitu. Kenapa? Kalau misalnya cuma satu doang nambahnya itu yang di tengah. Ya. Kalau imam batal kan keluar tuh sono wudhu. Ini yang di sop sini maju kan, yang di tengah yang lempengan imam. Nah itu yang satu tuh tadi maju lagi begitu. Nah kalau di sono gimana majunya? Kalau ngaji begitu, dasar geser. Ayo dasar geser keinjek jempol kakinya.